Dan kisah-kisah Al-Quranul Karim itu jami'uha, seluruhnya, semua kisah-kisah Al-Quran itu akan selalu mencukupkan dengan menyebutkan poin-poin atau kejadian-kejadian yang menjadi ibrah, menjadi sumber pelajaran, menjadi sumber nasihat bagi siapapun yang membacanya. Al-Quran tidak akan tidak akan mengulas detil-detil kejadian, detil-detil peristiwa itu. Apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'arafahum. Jadi begitu saudara-saudaranya masuk menemui Yusuf, Yusuf langsung kenal, ini mereka ini. Tetapi sebaliknya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahum, tetapi saudara-saudara Yusuf, mereka saudara-saudara Yusuf itu lahu terhadap Nabi Yusuf munkirun. Apa artinya munkirun? Munkir itu maksudnya tidak mengenali. Dan mereka tidak pernah membayangkan bahwa menteri yang mereka akan temui ini untuk dimintai bantuannya dalam masa paceklik ini, itulah Yusuf. Allah Subhanahu wa taala menjadikan surah Yusuf agar kita mengambil pelajaran yang begitu banyak di dalamnya. Allah menyebutkan kisah Yusuf itu adalah ahsanul qasasi, kisah yang paling indah. Membahas tentang tadabbur surat Yusuf alaihi salatu wassalam. Dipersembahkan oleh, disponsori oleh. Semoga Anda dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Maksimal sampai 9. Bisa kurang? Bisa. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullahi azza wa jal wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awali majelis tadabbur kita pada malam hari ini dengan kembali mengungkapkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kesempatan untuk beramal saleh, atas berbagai kesempatan untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua selalu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan itu, termasuk diantaranya adalah kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan, dan hari ini kita tidak terasa sudah memasuki malam yang ke-21. Itu artinya 2/3 dari Ramadan sudah pergi meninggalkan kita, dan sekarang yang tersisa tinggal 1/3 dari bulan Ramadan. Meskipun yang 1/3 ini pun kita belum tahu apakah kita termasuk yang dipilih untuk bisa menyelesaikan 1/3 yang tersisa ini. Kita tentu berdoa pada hari-hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita kembali mendapatkan kesempatan istimewa itu, sehingga kita kembali dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelesaikan Ramadan kita tahun ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi salah satu Ramadan terbaik kita, ya. Menjadi salah satu Ramadan terbaik kita yang akan kita bawa pulang menuju Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita coba melanjutkan tadabbur kita terhadap surah Yusuf. Ada satu surah di dalam Al-Quran, atau bahkan satu-satunya surah di dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu kisah secara utuh dan lengkap, tanpa diselingi dengan kisah-kisah yang lainnya. Itulah surah Yusuf. Jadi menceritakan tentang bagaimana awal mula Nabi Yusuf ketika masih kecil sampai kemudian diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada majelis yang sebelumnya mungkin Ustadz yang menyampaikan materi ini sudah menyelesaikan pembahasan ayat ke 54 sampai dengan 57, rangkaian ayat 54 sampai dengan ayat 57, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala menggambarkan titik balik Nabi Yusuf alaihi salam dari yang tadinya menjadi orang yang terbuang atau bahkan sengaja dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, kemudian diambil menjadi seorang budak, kemudian setelah itu diangkat sebagai seorang anak angkat dari seorang pejabat atau menteri di Mesir, lalu kemudian dari situ masuk ke dalam penjara, dan di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan memuliakan Nabi Yusuf alaihi salam ketika sang raja yang berkuasa pada waktu itu memanggil Nabi Yusuf alaihi salam atas informasi yang didapatkan dan atas takwil mimpi yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, yang sekaligus memberikan saran, memberikan advice kepada sang raja untuk bagaimana caranya menangani masa-masa paceklik yang akan terjadi pada beberapa tahun yang akan datang. Dan sudah dibahas bagaimana raja itu kemudian memanggil Nabi Yusuf alaihi salam, di dalam ayat itu dikatakan wa qalal maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi. Jadi raja sangat memuliakan Nabi Yusuf sehingga memerintahkan kepada bawahannya untuk memanggil, menghadirkan Nabi Yusuf, dipertemukan dengan sang raja, astakhlishu li nafsi, dan saya hanya ingin khusus berbicara dengan dia. Jadi astakhlishu itu artinya dia tidak mau ada yang lain yang mengganggu pembicaraan itu. Dan itu menunjukkan posisi dan kedudukan Nabi Yusuf alaihi salam yang begitu strategis dalam pandangan raja pada waktu itu. Dan singkat cerita, kita semua tahu Nabi Yusuf alaihi salam kemudian diangkat menjadi seorang menteri. Saya tidak tahu nama menterinya apa, mungkin Menko barangkali. Menko mengurusi banyak hal, mengurusi keuangan, pertanian dan lain sebagainya. Dan dalam situasi itulah, singkat cerita, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat ke-58, setelah Nabi Yusuf ini diangkat kedudukannya begitu rupa oleh Allah Subhanahu wa taala di Mesir, menjadi seorang pejabat tinggi, menjadi seorang menteri di Mesir. Lalu kemudian Allah mengatakan pada ayat 58, wa jaa ikhwatu Yusuf, wa jaa ikhwatu Yusufa fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Jadi kata penulis buku ini, Syekh Nasir Al-Umar hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa
Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berpindah kepada satu kisah, satu episode baru yang mengandung pelajaran bagi kita semua, yang menunjukkan bagaimana perjalanan selanjutnya dari saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang dulu di awal kisah bagaimana yang kita ketahui telah melakukan satu kejahatan, kezaliman, yaitu membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur, kemudian melaporkan kepada ayah mereka bahwa Nabi Yusuf telah mati diterkam oleh serigala. Bagaimana ceritanya ini? Jadi setelah Nabi Yusuf mencapai posisi yang tinggi di Mesir, Allah mengajak kita kembali melihat bagaimana ceritanya ikhwah, saudara-saudara Yusuf ini yang dahulu berbuat jahat itu, bagaimana ceritanya. Maka Allah katakan wajaa ikhwatu Yusuf, dan kemudian datanglah saudara-saudara Yusuf ini. Datang dari mana? Di mana keluarganya Nabi Yusuf tinggal? Di Palestina. Jadi keluarga Nabi Yakub itu tinggal di Palestina. Kemudian Nabi Yusuf jadi menteri di Mesir. Jadi mereka datang dari Palestina menuju Mesir untuk menemui menteri ini, yang mereka tidak tahu siapa menteri ini. Tapi yang pasti mereka pada saat itu sudah melewati masa-masa yang disebut sebagai sanawatur rakha, tahun-tahun kemakmuran yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf itu. Ada berapa tahun kemakmuran itu? 7 tahun. Jadi tahun-tahun kemakmuran ini sudah berlalu. Tahun-tahun kemakmuran ini sudah berlalu, lalu kemudian dimulailah tahun-tahun paceklik. Dimulailah tahun-tahun kesulitan, seperti persis yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf dan disampaikan kepada raja itu. Maka di awal-awal tahun paceklik inilah kemudian Allah mengatakan wajaa ikhwatu Yusuf. Datanglah siapa? Saudara-saudara Yusuf ini, karena situasi ekonomi semakin memburuk, krisis pangan semakin menjadi-jadi, maka dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara Yusuf ini kemudian datang ke Mesir dengan tujuan utama untuk apa? Untuk meminta bantuan kepada penguasa Mesir, khususnya kepada yang diberi tanggung jawab untuk mengurus masalah pangan ini, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Dan tentu ini semua adalah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka dari Palestina ke Mesir kita tidak tahu. Kan bisa saja mereka ke Irak, ke arah yang berlawanan dari Mesir. Bisa saja mereka ke atas lagi atau ke bawah, ke Jazirah Arab misalnya. Tapi kenapa mereka ke Mesir? Itu adalah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari situ kita belajar, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan yuhayyiul asbab. Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan sebab-sebabnya, menyiapkan jalannya untuk terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang terjadi, dan Al-Quran tidak menceritakan kepada kita seperti apa detailnya yang terjadi pada tahun-tahun kemakmuran itu. Al-Quran juga bahkan tidak menceritakan kepada kita seberapa parah situasi dan kondisi ketika tahun-tahun paceklik itu terjadi. Dan seperti yang saya selalu ingatkan, bahwa itulah salah satu metode Al-Quran dalam menyampaikan pesan, bahwa kisah-kisah Al-Quran itu tidak akan mengajak kita untuk fokus kepada detil kejadiannya. Jadi Al-Quran itu tidak akan mengajak kita untuk lihat apa detil-detil kejadiannya itu. Kenapa? Karena bukan itu intinya. Kisah-kisah itu bukan detil-detilnya itu yang jadi intinya. Tapi yang intinya adalah
apa hikmah, apa pelajaran yang harus kita ambil dari kisah-kisah itu. Nah, jadi supaya kita tidak gagal fokus mentadabburi Al-Quran, maka Al-Quran cukup mengetengahkan, ya bisa dikatakan mengetengahkan poin-poin pentingnya. Makanya saya biasa mengatakan, misalnya dalam kisah Ashabul Kahfi, kita semua tahu bahwa Ashabul Kahfi, para pemuda itu ditemani oleh seekor anjing. Tapi anjing apa? Jenis anjing apa itu? Ya, anjing herder, anjing bulldog? Tidak ada penjelasan, karena memang tidak penting untuk tahu itu. Bahkan di mana goanya Ashabul Kahfi, ada yang tahu di mana? Ada yang tahu di mana persisnya goa Ashabul Kahfi itu? Khilaf. Orang berbeda pendapat di mana lokasinya itu goa Ashabul Kahfi itu. Ada yang mengatakan di Yordan, ada yang mengatakan di Turki, ada yang mengatakan di Irak, ada lagi yang lain. Tapi itu tidak penting. Jangan sampai kita sibuk mencari di mana goa, lokasi goa Ashabul Kahfi, lalu kita lupa mengambil pelajaran dari kisah Ashabul Kahfi itu. Ya. Jadi Al-Quran selalu seperti itu. Di mana terdampar perahunya Nabi Nuh? Ya. Ada banyak penjelasan, tapi tidak penting kita tahu. Tidak penting kita tahu. Seandainya sampai kita meninggal dunia, kita tidak tahu di mana lokasinya, tidak apa-apa. Itu tidak akan menghambat kita masuk surga. Dan juga tidak menambah pahala. Makanya para ulama biasa menyebutkan bahwa salah satu jenis ilmu itu ada namanya ilmu yang diketahui tidak menambah pahala, tidak diketahui juga tidak menambah dosa. Jadi tidak usah dipelajari yang begitu. Ya. Karena tidak ada keutamaannya, tidak berdosa juga kalau kita tidak tahu, yang ngapain dipelajari? Nah, jadi itu makanya di sini Syekh mengatakan, beliau katakan begini, wa qasasul Qur'anil Karim, dan kisah-kisah Al-Qur'anul Karim itu jami'uha, seluruhnya, semua kisah-kisah Al-Qur'an itu taqtasiru ala mawatinil ibari wal idhat, akan selalu mencukupkan dengan menyebutkan poin-poin atau kejadian-kejadian yang menjadi ibrah, menjadi sumber pelajaran, menjadi sumber nasihat bagi siapapun yang membacanya. Duna ta'arrudin li fudulil ahdath. Ya, Al-Quran tidak akan apa? Tidak akan mengulas detil-detil kejadian, detil-detil peristiwa itu. Bagaimana ceritanya saudara-saudara Yusuf itu berangkat ke Palestina? Mereka naik apa? Apa saja yang mereka alami di perjalanan? Ya. Bagaimana ceritanya kemudian mereka ketemu masuk ke dalam istana? Bagaimana cuaca pada waktu itu? Angin berhembus kemana? Itu tidak disebutkan dalam Quran. Ya. Sehingga kata beliau, Al-Quran itu fadzakaral lubab wa tarakal fudul. Al-Quran itu menyebutkan al-lubab. Al-lubab itu artinya intinya. Ya. Makanya kita kenal dalam Quran ada namanya apa? Ulul albab. Apa itu artinya ulul albab? Ya. Orang yang berpikir to the point, langsung pada intinya, jangan terlalu banyak pote-pote. Ya. Kalau orang Betawi mengatakan jangan terlalu banyak bacot, ya, apa intinya? Jadi membaca Al-Quran itu kita lihat apa intinya. Apa intinya itu apa? Apa yang Allah mau dari kita ketika kita membaca ayat ini? Itu intinya. Jadi Al-Quran akan menyebutkan intinya wa tarakal fudul, dan meninggalkan yang apa istilahnya, yang fudul itu ya kayak bumbu-bumbunya begitu. Ya. Meninggalkan bumbu-bumbunya, tidak perlu disebutkan seperti itu. Dan itu menjadi salah satu ciri utama dari Al-Quran. Makanya kalau ada yang pernah di sini baca Bible, ya. Kalau ada yang pernah baca Bible,
Nah, Bible itu ya, yang menyusun Bible itu senang sekali yang detail-detail begitu. Ya, kalau di Bible itu ceritanya banyak sekali bumbu-bumbunya. Detail sekali disebutkan itu begini. Itu kalau baca di Bible itu kayak begitu. Meskipun kita tidak tahu dari mana sumbernya, makanya disebut sebagai kisah Israiliyat. Itu disebut sebagai apa? Kisah-kisah Israiliyat. Nah, Al-Quran tidak begitu. Nah, jadi itu pengantar dari Syekh tentang ayatnya. Jadi wajaa ikhwatu Yusuf, datanglah saudara-saudara Yusuf. Fadakhalu alaih, lalu mereka masuk menemui Yusuf. Karena urusannya berkaitan dengan masalah kesulitan pangan, kesulitan ekonomi, maka mereka, ya mungkin kita tidak tahu, mungkin mereka diarahkan, temuilah menteri, ya Menko urusan pertanian, ya Menko urusan pangan ini, datang temui dia. Maka masuklah mereka ini menemui sang menteri ini. Begitu saudara-saudaranya masuk, ya, apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'arafahum. Jadi begitu saudara-saudaranya masuk, ya, menemui Yusuf, Yusuf langsung kenal, ini mereka ini. Makanya di situ digunakan kata fa, bukan kata wa. Jadi kata fa itu menunjukkan bahwa peristiwa yang terjadi sesudah itu terjadi seketika itu juga. Jadi maka Yusuf langsung mengenali mereka, fa'arafahum. Jadi Allah tidak gunakan kata wa itu artinya kan dan. Kalau digunakan kata wa dan, maka itu bisa saja Yusuf baru bisa mengenali saudaranya beberapa waktu kemudian. Mungkin setelah ngobrol, setelah bicara baru dia kenal. Tapi ini tidak. Begitu mereka masuk, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'arafahum. Yusuf langsung kenal, ini semua saudara-saudaraku ini yang kasih jatuh saya di sumur ini. Tetapi sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, wahum, tetapi saudara-saudara Yusuf, mereka saudara-saudara Yusuf itu lahu terhadap Nabi Yusuf mungkirun. Apa artinya mungkirun? Mungkir itu maksudnya tidak mengenali. Ya. Mungkirun itu tidak mengenali. Dari kata angkara yungkiru ingkar, mengingkari. Mengingkari itu artinya kalau kita mengatakan ini katakanlah ini HP misalnya. Ini bukan HP antum ya. Ini HP antum. Oh, bukan. Itu artinya kita tidak mengenali itu sebagai HP kita. Ya. Kita tidak kenal ini sebagai HP saya. Maka kita ingkari itu bukan HP saya. Ya. Nah, yang parah itu kalau ini istri antum ya, bukan. Ya. Jadi itu ingkar. Makanya perkara yang mungkar, kenapa disebut maksiat dan dosa-dosa itu disebut sebagai perkara yang mungkar? Karena dia tidak dikenali sebagai kebaikan, maka disebut mungkar. Maka bahaya ketika sesuatu yang tidak dikenali sebagai kebaikan kemudian berubah menjadi kebaikan. Itu bahaya. Yang mungkar menjadi yang ma'ruf. Jadi ma'ruf itu makna asalnya apa? Sesuatu yang diketahui. Ma'ruf itu sesuatu yang diketahui. Maksudnya apa? Sesuatu yang diketahui sebagai kebaikan. Makanya disebut ma'ruf. Nah, mungkar itu artinya sesuatu yang diingkari sebagai kebaikan, tidak dikenali sebagai kebaikan. Yang misalnya ada orang melakukan ini, kenapa dia lakukan itu? Makanya kita mengatakan, kenapa dia lakukan itu? Karena kita ingkari itu sebagai kebaikan. Jadi itu yang terjadi pada saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi wahum lahu mungkirun. Mereka tidak mengenali Nabi Yusuf. Tentu karena perpisahan yang sudah begitu lama, mereka hanya sempat bertemu terakhir kali dengan Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf masih kecil, masih gulam. Dan ketika itu mereka buang Nabi Yusuf itu ke dalam sumur. Dan mereka tidak pernah membayangkan bahwa menteri yang mereka akan temui ini untuk dimintai bantuannya
dalam masa paceklik ini, itulah Yusuf. Makanya dikatakan wahum lahu munkirun. Ya. Tidak pernah terlintas dalam benak mereka bahwa Yusuf ini Al-Aziz, jadi sebutan untuk menteri pada waktu itu disebut dengan istilah Al-Aziz. Nah, dan ini masanya itu masa sebelum masa-masa Fir'aun, ya. Jadi penguasa pada waktu itu bukan eranya Fir'aun. Jadi mereka tidak sangka, ternyata mereka tidak tahu bahwa anak kecil yang dulu mereka buang di sumur itu sekarang sudah jadi menteri. Ya, dan karena sudah dewasa, tentu parasnya pun berubah, ya, fisiknya pun mengalami perubahan. Ya, maka mereka mungkirun. Ya. Jadi di sini Syekh mengatakan lam yakun liyakhtur bibalihim ay yakuna al-azizu akhahum alladhi alqauhu fil bi'r. Tidak pernah terlintas dalam benak mereka bahwa sang menteri yang ada di depan mereka ini ternyata adalah saudara mereka yang dulu mereka buang ke dalam sumur. Ya. Dan seperti yang tadi kita katakan, ya, lamma kabura taghayyarat malamihu. Ketika dia sudah tumbuh besar, maka secara fisik, ya, Yusuf itu tentu saja mengalami perubahan. Ya. Walamma jahazahum bijahazihim qalu tuni bi akhil lakum min abikum. Ya, di sini ada penjelasan sebelum itu, kata Syekh. Jadi tampaknya ketika saudara-saudara Yusuf ini datang menemui Nabi Yusuf, pada saat itu Nabi Yusuf alaihissalam sedang sibuk, ya, mengurus dan menangani, mengawasi urusan-urusan kementeriannya, ya, urusan-urusan pangan dan lain sebagainya, sibuk membagikan, ya, dan mengurus, ya, pembagian sembako mungkin, ya. Saya tidak tahu apakah waktu itu ada bansos atau tidak, ya. Jadi, beliau sibuk mengurus itu, dan pada saat itulah kemudian muncul saudara-saudaranya. Ya. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, walamma jahazahum bijahazihim. Jadi ini tentu sebelum ini terjadi dialog. Ya, terjadi dialog antara Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Dan singkat cerita kemudian Nabi Yusuf pun meng-ACC, memberikan persetujuan terhadap permohonan yang diajukan oleh saudara-saudaranya ini untuk mendapatkan bantuan. Lalu kemudian Allah katakan walamma jahazahum bijahazihim. Ketika akhirnya kemudian Nabi Yusuf menyiapkan, ya, bekal-bekal yang akan dibawa pulang oleh saudara-saudaranya ini, ya, bantuan-bantuan yang akan dibawa pulang oleh saudara-saudaranya ini, Nabi Yusuf kemudian mengatakan, Nabi Yusuf mengatakan, "I'tuni bi akhil lakum min abikum." Karena dia lihat dari rombongan saudara-saudaranya ini yang ada cuma saudara-saudara sebapaknya saja. Dia tidak lihat saudara kandungnya itu siapa? Bunyamin. Jadi ini saudara-saudara lain ibu, ya. Tapi dia tidak lihat saudara kandungnya yang sebapak dan sebibi itu Bunyamin. Maka di situ kemudian Yusuf pada saat menyiapkan bekal yang akan dibawa pulang oleh saudara-saudaranya ini, disitulah Nabi Yusuf mengatakan, "I'tuni bi akhil lakum min abikum." Ya. Lain kali kalau kalian datang lagi ke sini, tolong hadirkan, tolong bawa serta saudara kalian yang sebapak dengan kalian, saudara sebapak kalian. Ya. Jadi itu yang terjadi. Nabi Yusuf meminta hal itu, ya, dan kemudian singkat cerita, ya, saudara-saudaranya mengatakan bahwa itu sesuatu yang sulit. Ya. Jadi itu bukan hal yang mudah untuk
mengajak saudara sebapak kami itu untuk datang ke sini. Kenapa sulit? Karena sudah pasti Nabi Yakub akan memperhitungkan apa yang sudah terjadi pada Yusuf sebelumnya. Jadi dia sudah kehilangan Yusuf, apakah setelah itu dia akan kehilangan Bunyamin? Makanya itu bukan hal yang mudah. Makanya Nabi Yusuf menyadari hal itu, bahwa itu bukan hal yang mudah. Karena itu kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan pada ayat 60, fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Jadi kalau kalian tidak mampu mendatangkan, menghadirkan saudara sebapak kalian itu, yaitu Bunyamin, fala kaila lakum indi. Jadi kalian tidak akan dapat bagian dari saya. Wala taqrabun, dan jangan lagi dekat-dekat ke sini. Wala taqrabun maksudnya jangan lagi dekat-dekat dengan saya, jangan lagi datang menemui saya. Maka saudara-saudaranya kemudian mengatakan, qalu, mereka mengatakan, sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Saudara-saudaranya lalu mengatakan, karena Nabi Yusuf sudah mengancam seperti itu, maka saudara-saudaranya mengatakan, sanurawidu anhu abah. Baiklah, kalau begitu kami akan coba untuk membujuk ayahnya. Ini mungkin agak sedikit kurang ajar, karena dia sebut, mereka katakan ayahnya, padahal ayah mereka juga. Harusnya kan dia bilang, harusnya kan mereka mengatakan kami akan bujuk ayah kami, tapi dia bilang, mereka mengatakan apa? Kami akan bujuk bapaknya. Kami akan bujuk bapaknya, wa inna lafa'ilun, dan sungguh kami akan melakukan hal tersebut. Nah, di sini Syekh mengatakan, kenapa Nabi Yusuf alaihissalam dalam momen ini tidak meminta sekalian saja saudara-saudaranya itu mendatangkan kedua orang tuanya dengan segenap keluarga mereka? Kenapa hanya saudaranya saja yang diminta datang, diminta dihadirkan oleh Nabi Yusuf? Nah, mungkin kita tidak punya jawaban yang fix tentang itu, tapi Syekh mengatakan di sini bahwa tindakan Nabi Yusuf itu, permintaan Nabi Yusuf itu sepenuhnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu pengaturannya? Kata Syekh, faqad aradallahu azza wa jalla ay yaktamila bala'u Yaqub alaihi salam rif'atan li darajatihi. Jadi sengaja Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada Nabi Yusuf untuk meminta kepada saudara-saudaranya itu untuk mendatangkan Bunyamin saja, tanpa bapaknya, tanpa ibunya. Supaya apa? Kata Syekh, untuk menyempurnakan ujian kepada Nabi Yakub. Untuk menyempurnakan apa? Ujian kepada Nabi Yakub. Ya kan Nabi Yakub sudah diuji dengan ujian pertama, yaitu apa? Kehilangan Nabi Yusuf. Dan karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat Nabi Yakub ini lebih tinggi, di sini disebut dengan kata-kata rif'atan li darajatihi. Allah ingin mengangkat derajat Nabi Yakub ini lebih tinggi lagi. Maka tidak cukup dengan ujian pertama itu. Harus diberi lagi ujian yang kedua, yaitu apa? Dengan dibawanya Bunyamin oleh saudara-saudara sebapaknya yang dulu sudah menghilangkan kakak dari Bunyamin, yaitu Yusuf. Jadi ini
ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi siapa? Nabi Yakub. Nah, di sini kita belajar. Di sini kita belajar satu hal yang sangat penting, dan ini selalu saya ingatkan bahwa memang kita di dunia ini, begitu kita hadir di dunia ini, maka itu ibaratnya kita masuk ke dalam sebuah ruangan ujian. Jadi perspektif kita, cara pandang kita di dunia ini, bahwa kita seperti berada dalam ruangan ujian. Nah, bagaimana itu situasi kondisi orang yang berada dalam ruangan ujian? Tentu dia berada dalam situasi dan kondisi yang siap menerima soal ujian. Dan kita tidak pernah bisa memprediksi soal ujian apa yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Mungkin soalnya berupa kesenangan, bisa saja kali yang lain soalnya adalah berupa kesusahan, kesulitan. Tapi orang yang beriman selalu diajarkan, ya, sebagaimana kata Nabi SAW, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai satu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Allah akan memberikan bala kepada mereka. Makanya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah siapa? Para nabi dan rasul. Dan karena itu mereka lah orang-orang yang paling berat ujiannya. Dan mereka semua faham bahwa kalau ujian itu semakin berat, maka itu artinya semakin tinggi Allah ingin mengangkat kemuliaan kita di sisinya. Ya. Dan itu sudah sunnatullah. Ya. Itu adalah satu sunnatullah. Ya. Makanya di sini Syekh mengatakan wa arada ay yakuna dzalika sababan li karamatihi wa karamati Yusuf ba'da idh rudda alaihi bil qamis basarah. Jadi semua ujian yang Allah berikan kepada Nabi Yakub ini tujuannya, ya, adalah untuk menjadi jalan bagi kemuliaan Nabi Yakub alaihissalam dan juga kemuliaan Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu beliau mengatakan wa sunnatullahi jariyah ala annal faraja ya'ti ba'da an tastahkimal halaqat. Nah, ini pelajaran penting ini. Jadi ini sudah menjadi sunnatullah. Ya, jadi sunnatullah, ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini itu memang seperti itu. Seperti itu gimana? Bahwa jalan keluar, solusi dari Allah Subhanahu wa taala itu akan datang kalau halaqat, kalau episode ujian itu sudah selesai. Jadi kalau baru episode 1556 baru masih ada 4 episode lagi sisanya, nah jangan berharap akan ada jalan keluar sebelum selesai itu yang 4 episode. Meskipun kita sudah melewati 1000 episode ujian itu. Jadi memang sunnatullahnya seperti itu, kata Syekh, bahwa jalan keluar, ya, dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan datang sampai episode-episode ujian itu disempurnakan oleh Allah, wa yashtaddul karb, dan kesulitan itu semakin kuat, wa yadhiqul umur wa tadhiqul umur, dan urusan itu menjadi semakin sempit. Makanya pada surah Yusuf juga pada ayat 110 Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta idza stai'asar rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala hatta idza stai'asar rusul. Ya, jadi sampai kemudian para rasul itu mencapai titik al-yas, titik kehilangan harapan, titik keputusasaan.
Jadi sudah berada di puncaknya ini ujian. Wa dhannu annahum qad kudzibu. Dan mereka mengira, mereka menyangka bahwa mereka telah dibohongi, mereka telah didustakan. Pada saat itulah baru kemudian apa? Ja'ahum nasruna. Datanglah kepada mereka pertolongan kami. Jadi istilahnya ini ujian itu kalau belum sampai ke ubun-ubun rasanya, ya, belum sampai ubun-ubun rasanya itu beratnya ujian itu, nah, berarti kalau mengikuti kaidah ini ya berarti jalan keluarnya ya belum akan hadir. Ya. Dan itu menjadi sebuah sunnatullah, ya, menjadi sebuah sunnatullah yang di sini ditunjukkan melalui kisah Nabi Yakub alaihi salam. Nah, dan kisah selanjutnya kita ketahui bahwa kemudian mereka akhirnya pulang menemui ayah mereka, ya, dan menyampaikan ya, apa yang terjadi di Mesir, ya, di mana saudara-saudara Yusuf mengatakan, mereka mengatakan, ya abana muni'a minnal kail. Ya. Maksudnya timbangan makanan itu sudah diharamkan untuk kami. Kami dilarang untuk membawanya. Ya, fa arsil ma'ana akhana. Maka biarkanlah kami datang kembali menemui sang menteri itu bersama dengan saudara kami supaya kami bisa mendapatkan bagian itu. Nah, jadi kita tutup dengan itu, ya, dengan poin yang tadi disampaikan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, bahwa ujian yang kita alami di dunia ini itu adalah salah satu jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi jalan, ya, kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang, ya, di ujung setiap kesulitan yang semakin memuncak dalam kehidupan kita. Saya kira itu untuk malam hari ini kita cukupkan sampai di situ. Insyaallah kita akan lanjutkan tadabbur surah Yusuf ini pada bagian selanjutnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Saya cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.